Akui siap dinaturalisasi. Kehadiran Dean James bisa bikin Malaysia sakit hati jika resmi bela timnas Indonesia. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya. Laga krusial di depan mata. Inilah 4 striker yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Ula Romeni terdepan. Ramadan Sananta geser Hoki Caraka. Alhamdulillah Garuda kian mendunia. Langkah PSSI naturalisasi Ula Romeni sampai jadi sorotan media ternama dunia. Sebut timnas Indonesia semakin berpeluang ke Piala Dunia. Bikin haru. Bek Liga Inggris akui sangat serius dan ingin cari tahu sendiri cara bela timnas Indonesia. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu berambisi untuk bela Garuda? Bukan cuma lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert sebut ada proses penting timnas Indonesia sampai di 2026. Apa itu? Simak ya ulasannya. Dunia langsung yang berbicara. Inilah 6 negara yang dijagokan dunia akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga kualifikasi. Ada timnas Indonesia? Alhamdulillah, satu masalah besar terselesaikan. Martin Paes terima kabar yang super baik dari PSSI jelang bela timnas Indonesia Maret mendatang. Apa itu? Jelang Piala Asia U20 2025, ex-pelatih timnas Indonesia PD Indra Syafri bisa bawa Garuda Nusantara terbang tinggi di Piala Asia U20 2025. Ini alasannya. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Akui siap dinaturalisasi. Kehadiran Dean James bisa bikin Malaysia sakit hati jika resmi bela timnas Indonesia. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya. Rencana bintang Liga Belanda, Dean James yang ingin memperkuat timnas Indonesia bisa membuat fans Malaysia sakit hati jika benar-benar terrealisasi. Seperti diketahui, nama Dean James sedang jadi sorotan para fans timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun tersebut mengaku punya darah Indonesia dan siap memperkuat skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Akan tetapi, sampai saat ini pihak PSSI belum menghubungi Dean James untuk memulai proses naturalisasi tersebut. Saya tentunya terbuka untuk itu, membela Indonesia. Belum ada apapun soal itu, tapi saya pikir saya harus fokus ke Go Ahead Eagles sekarang. Indonesia adalah negara indah, ucap Dean James dilansir dari laman Voetbal Premier. Meski belum dihubungi oleh PSSI, namun jika Dean James masuk dalam radar naturalisasi buat timnas Indonesia, maka kehadirannya bisa membuat fans Malaysia sakit hati. Pasalnya, Malaysia lebih dulu punya rencana untuk menaturalisasi salah satu pemain keturunan mereka yang memperkuat Go Ahead Eagles. Klub yang dibela Dean James saat ini adalah Matsdale. Pemain berusia 27 tahun tersebut sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi Malaysia dan jadi pemain penting di lini pertahanan Harimau Malaya di kualifikasi Piala Asia. Akan tetapi, rencana Malaysia untuk mendapatkan jasa Matsdale harus pupus, lantaran sang pemain memiliki garis keturunan Malaysia yang sangat jauh. Menurut keterangan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, disebutkan bahwa Matsdale tidak lolos syarat FIFA untuk dinaturalisasi lantaran darah Malaysia miliknya berasal dari sang buyut. Saya didekati oleh Federasi Malaysia, FAM, dan kemudian saya mengirimkan silsilah keluarga saya. Bagi saya itu tampak luar biasa. Memperkuat Malaysia bisa saja sangat menyenangkan, tetapi sayangnya tidak terjadi, ucap Dale di postingan media sosial resminya. Dengan fakta tersebut, fans Malaysia diprediksi bakal sakit hati melihat timnas Indonesia mendapatkan pemain keturunan tambahan dari klub tempat calon naturalisasi gagal mereka bermain. Jika melihat dari statistik penampilan, kehadiran Dean James sendiri bisa jadi salah satu opsi menjanjikan buat lini pertahanan timnas Indonesia. Dari laporan Transfermarkt, diketahui bahwa pemain kelahiran Leiden tersebut sudah tampil sebanyak 21 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 2 assist musim ini. Laga krusial di depan mata. Inilah 4 striker yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Ula Romeni terdepan. Ramadan Sananta geser Hoki Caraka.
Kemungkinan ada 4 penyerang alias striker yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Jajaran kepelatih Timnas Indonesia sudah dan masih akan memantau pemain untuk memperkuat tim. Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg nampak sudah memantau sejumlah pertandingan Liga 1. Saat masih di Belanda, tim kepelatihan seperti juga memantau beberapa pemain timnas. Bahkan mereka sudah bertemu beberapa pemain abroad di Belanda. Diprediksi, ada 4 penyerang yang akan masuk ke Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Ula Romeni akan menjadi pemain yang dipanggil mengingat ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Jika perpindahan federasinya telah beres, ia bisa membela merah putih. Penyerang klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United itu diharapkan bisa menjadi jawaban dari kurang ganasnya lini depan Timnas Indonesia. Di Oxford United meski menjadi pemain baru, Ula Romeni sudah mendapatkan menit bermain meski masuk dari bangku cadangan. Sebelumnya, ia memperkuat tim Eredivisie FC Utrecht. Di Eredivisie musim 2024 hingga 2025, Ula Romeni tampil 13 laga dan mencetak 2 gol. Ula Romeni lebih banyak bermain sebagai penyerang sayap kanan, akan tetapi ia bisa sebagai penyerang tengah. Ragnar Oratmangoen bermain di klub kasta pertama Liga Belgia, FCV Dender. Ia sudah tampil 15 laga musim ini dengan mencetak 1 gol. Di era Shin Tae-yong, Ragnar menjadi andalan di lini depan. Ia beberapa kali dimainkan sebagai penyerang tengah dan penyerang sayap kanan. Di Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen sudah mencetak 2 gol dan 2 assist. Ragnar akan absen saat melawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Rafael Struijk saat ini bermain di Brisbane Roar. Meski ia minim bermain, kemungkinan pemain 21 tahun itu masih akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Di Brisbane Roar, Rafael Struijk sejauh musim ini berjalan mencatatkan 9 penampilan dengan 236 menit bermain. Ia baru mencetak 1 gol. Di era Shin Tae-yong, Struijk menjadi andalan di lini depan. Struijk seringkali dipasang sebagai penyerang tengah dan sekali di kiri. Pemain kelahiran OSS itu sudah mencatatkan 22 caps untuk Timnas Indonesia dan mencetak 1 gol. Ramadan Sananta nampaknya akan menggantikan posisi Hoki Caraka. Hoki Caraka masuk skuad saat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Nampaknya kali ini kemungkinan ia akan tergeser posisinya. Ramadan Sananta kemungkinan dipanggil mengingat penampilannya tengah naik di Persis Solo. Sananta sudah tampil 19 laga dengan 4 gol dan 1 assist. 3 golnya ia cetak dalam 4 laga terakhir Persis. Sementara Hoki Caraka dalam 5 laga PSS terakhir masuk dari bangku cadangan. Dalam 5 laga terakhir, ia belum mencetak gol. Hoki mencatatkan 17 laga dengan 3 gol dan 1 assist. Alhamdulillah Garuda kian mendunia. Langkah PSSI naturalisasi Ula Romeni sampai jadi sorotan media ternama dunia. Sebut Timnas Indonesia semakin berpeluang ke Piala Dunia. Media asing ikut menyoroti naturalisasi striker Oxford United, Ula Romeni. Mereka meyakini langkah PSSI kali ini tepat dan menilai sang pemain bisa membuat peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Untuk diketahui, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia masih berpeluang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan melakoni 4 pertandingan terakhir di putaran ketiga babak kualifikasi pada Maret dan Juni 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Kemudian pasukan Patrick Kluivert akan melawan Cina 5 Juni
dan Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Jelang 4 pertandingan tadi, PSSI terus melakukan proses naturalisasi kepada para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, striker asal Belanda, Ula Romeni resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Rekan satu tim Marcelino Ferdinand di Oxford United itu mengambil sumpah WNI pada 8 Februari kemarin di London, Inggris. Sejumlah media asing pun ikut menyoroti kehadiran Ula Romeni di skuad timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam, Soha VN, meyakini peluang timnas Indonesia semakin terbuka lebar dengan kehadiran penyerang asal Belanda tersebut. Dengan faktor baru Ula Romeni, sepak bola Indonesia semakin berpeluang meraih tiket keputaran final Piala Dunia 2026, tulis Soha VN. Usai resmi dinaturalisasi, Ula Romeni pun mengatakan dirinya sangat antusias untuk membela timnas Indonesia. Mantan pemain FC Utrecht itu mengklaim siap memberikan kontribusi besarnya untuk skuad Garuda. Saya tidak sabar untuk bertanding demi seluruh fans dan masyarakat Indonesia, dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia, kata Romeni, melalui unggahan Instagram Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir. Bikin haru. Bek Liga Inggris akui sangat serius dan ingin cari tahu sendiri cara bela timnas Indonesia. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu berambisi untuk bela Garuda? Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari sepak bola Inggris. Bek kelahiran Belanda Joel Veltman sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Veltman dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dari Voetbal Primeur. Menurut kabar yang beredar, Veltman memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek, pihak ibu. Dalam wawancara tersebut, Veltman mengatakan bahwa dirinya setiap hari menerima undangan dari penggemar Indonesia untuk bergabung dengan tim nasional. Menanggapi soal undangan itu, Veltman pun sangat tertarik untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, pemain berusia 33 tahun tersebut mengaku kurang begitu paham soal prosedur pemindahan kewarganegaraan hingga bisa memperkuat tim nasional. Meski demikian, Veltman menyatakan bahwa dirinya sangat serius ingin memperkuat timnas Indonesia. Ia juga menegaskan bakal mencari tahu sendiri cara untuk pindah status kewarganegaraan. Saya tidak begitu paham mengenai prosedur pemindahan yang relevan, tetapi saya tidak akan pernah mengesampingkan kemungkinan ini, ujar bek Brighton and Hove Albion tersebut. Mungkin saya harus mempelajari sendiri peraturannya. Lagi pula, pemain Belanda lain seperti Kevin Dix dan Eliano Reijnders sudah pindah kewarganegaraan. Lantas, apakah Veltman memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia? Berdasarkan statuta FIFA terbaru, dirinya memenuhi syarat soal kriteria mendapatkan kewarganegaraan baru sesuai asal-usul darah atau tempat kelahiran. Akan tetapi, ada sebuah ganjalan di pasal berikutnya pada statuta yang sama soal regulasi pergantian asosiasi atau alih federasi. Dalam regulasi tersebut, setiap pemain yang bakal menjalani proses naturalisasi tidak pernah menjalani pertandingan level A di turnamen internasional. Level A di sini artinya kejuaraan internasional sekelas Piala Dunia atau turnamen level benua, seperti Euro dan Piala Asia. Selain itu, peralihan federasi bisa dilakukan jika seorang pemain maksimal hanya memainkan 3 laga di luar turnamen level A yang diakui oleh FIFA, seperti laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia. Pergantian asosiasi di statuta FIFA hanya bisa dilakukan sebelum usia sang pemain mencapai 21 tahun dan belum memperkuat tim nasional di asosiasi sebelumnya. Jadi, apakah Veltman bisa memenuhi syarat tersebut sesuai yang tertera di statuta FIFA? Jawabannya jelas tidak. Pasalnya, Veltman sudah memainkan 28 caps bersama timnas Belanda, melebihi ketentuan 3 caps sebagai syarat peralihan federasi. Veltman juga pernah bermain dalam turnamen besar seperti 2 caps di Piala Dunia 2014, 1 caps di Euro 2020, 3 caps di UEFA Nations League. Selain itu, dirinya juga tidak memenuhi syarat soal usia maksimum seorang pemain bisa berpindah federasi. Veltman terakhir kali terdaftar sebagai pemain timnas Belanda pada 2021 atau sudah mencapai 30 tahun. Penampilannya di ajang Piala Dunia 2014 juga terjadi saat usianya sudah melebihi 21 tahun. Meski demikian,
Veltman bersikeras ingin mencari tahu lebih jauh soal prosedur tersebut demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Sejauh yang saya tahu, jika Anda tidak bermain di kompetisi internasional level A untuk asosiasi asli selama 2 tahun, Anda dapat berubah kewarganegaraan, kata Veltman. Dan saya sudah tidak bermain untuk timnas Belanda selama 4 tahun. Jadi saya terbuka untuk ini, naturalisasi di Indonesia, karena saya benar-benar ingin bermain untuk Indonesia dan terus memperhatikan situasi tim Indonesia. Ini bukan lelucon. Lagi pula, Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, sekarang ada di sana. Lahir pada tanggal 15 Januari 1992, Veltman biasa bermain sebagai bek tengah dan juga bisa bermain sebagai bek sayap. Ia memulai debutnya di tim muda Ajax dan bergabung ke Brighton di Liga Inggris dengan biaya transfer sebesar 1 juta euro pada tahun 2020. Musim ini, Veltman telah menjadi kekuatan utama bagi Brighton, tampil 21 kali dan menyumbang 2 assist. Mendengar kabar soal keseriusan Veltman ingin memperkuat timnas Indonesia, publik Cina tampaknya mulai ketar-ketir. Seperti diketahui, timnas Cina merupakan salah satu rival timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 pertandingan yang dijalani, kedua tim sama-sama mengantongi 6 poin dan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah timnas Cina dalam bahaya? Bek asal Belanda yang bermain di Liga Inggris ingin memperkuat timnas Indonesia. Tulis judul dalam artikel yang dimuat media Cina, 163.com. Jika ia berhasil dinaturalisasi, timnas Indonesia niscaya akan mendapat tambahan pemain top lainnya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun rivalnya di grup yang sama, termasuk timnas Cina, niscaya akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk lolos ke babak playoff. Bukan cuma lolos ke Piala Dunia, Patrick Kluivert sebut ada proses penting timnas Indonesia sampai di 2026. Apa itu? Simak ya ulasannya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memikul harapan besar untuk bisa membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia. Namun ada proses penting sampai 2026 yang juga tidak boleh diabaikan. Pada bulan Maret mendatang, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan penting melawat ke Australia, 20 Maret, dan menjamu Bahrain, 25 Maret. Setelah resmi diperkenalkan pada Minggu, 12 Januari 2025, Patrick Kluivert praktis hanya punya waktu 2 bulan untuk beradaptasi dengan para pemain timnas Indonesia. Kedua pertandingan tersebut juga bukan laga yang mudah, sebab target lolos Piala Dunia menjadi taruhannya dengan posisi timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga klasmen Grup C. Timnas Indonesia sebelumnya bermain imbang 0-0 saat menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Dengan modal tersebut, skuad Garuda harusnya bisa tampil lebih percaya diri di Sydney. Sementara itu, dalam pertandingan melawan Bahrain sebelumnya, timnas Indonesia ditahan imbang dengan skor 2-2 setelah perpanjang waktu kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Patrick Kluivert punya modal mental dan materi pemain yang bagus. Tinggal bagaimana ia meramu pemainnya agar satu tujuan dengannya. Adapun saat ditanya soal target di bulan Maret, Patrick Kluivert menyebut idealnya timnas Indonesia terdapat 2 skenario. Harapannya tentu kita bisa dapat 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna, kata Kluivert. Tapi kita harus melihat lawan pertama yaitu Australia sebagai tuan rumah. Ya minimal kita dapat seri. Lalu kita akan coba untuk meraih kemenangan di kandang. Jadi 4 poin. Imbuhnya. Kluivert melihat timnas Indonesia sudah ada kemampuan untuk bisa melawan tim-tim di Asia dibandingkan tim di Eropa. Tinggal bagaimana kita konsisten dan gaya main kita. Walaupun kita tetap harus respect kepada lawan kita di lapangan, ungkapnya. Dengan kekuatan pemain yang ada, Kluivert percaya timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 2 laga selanjutnya. Selain bicara soal lolos Piala Dunia, Kluivert juga ingin memastikan ada program setelahnya yang bisa menjaga pemain hingga tahun 2026, tahun digelarnya Piala Dunia. Jadi ada 2 fase besar dalam durasi saya melatih timnas Indonesia. Pertama, memastikan lolos Piala Dunia lalu jangka selanjutnya sampai 2026, kata striker legendaris Belanda itu. Namun dalam kesempatan konferensi pers ini, Kluivert tidak menyebutkan secara jelas apa saja program yang akan dijalankan untuk menjaga pemain sampai 2026. Dunia langsung yang berbicara.
Inilah 6 negara yang dijagokan dunia akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga kualifikasi. Ada Timnas Indonesia. Sebanyak 6 negara Asia yang dijagokan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Asia mendapatkan jatah 8 wakil lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 wakil lolos via babak ketiga, sedangkan 2 lainnya melaju via babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki matchday ke-6. Setelah masing-masing tim kelar melakoni 10 pertandingan pada Juni 2025, akan diketahui 6 tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. 6 tim ini merupakan negara-negara yang finish di peringkat 1 dan 2 dari grup A, B dan C. Diprediksi ada 6 negara di bawah ini akan lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga. Siapa saja? Timnas Korea Selatan tampil dominan di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai matchday ke-6, skuad Taguk Warriors julukan Timnas Korea Selatan duduk di posisi 1 dengan 14 angka, lewat rincian 4 menang, 2 imbang dan belum pernah kalah. Skuad asuhan Hong Myung-bo ini unggul 3 angka dari Irak di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Melihat fakta di atas, sulit membendung San Heung-min dan kawan-kawan untuk lolos Piala Dunia 2026. Timnas Jepang tampil dominan di 6 laga grup C yang sudah dilalui. Dari 6 pertandingan itu, Samurai Biru julukan Timnas Jepang mengoleksi 16 angka, hasil dari 5 menang, 1 imbang dan belum terkalahkan. Saat ini Jepang bahkan unggul 9 angka dari Australia di posisi 2. Jepang hanya butuh menang atas Bahrain pada Kamis, 20 Maret 2025 untuk memastikan lolos Piala Dunia 2026. Timnas Iran seperti Jepang, yakni tampil dominan di grup A. Dari 6 pertandingan, Iran mengoleksi 16 angka, unggul 3 angka dari Uzbekistan di posisi 2. Jika mendapatkan tambahan 4 angka dalam 2 laga Maret 2025, tim Meli julukan Timnas Iran dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Jadi, sanggup segel tiket Piala Dunia 2026, Timnas Iran? Timnas Irak tampil lumayan di 6 laga awal babak ketiga grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Singa Mesopotamia julukan Timnas Irak duduk di posisi 2 grup B dengan 11 angka, terpaut 2 angka dari Korea Selatan di puncak. Sementara dengan Yordania di posisi 3, skuad asuhan Yesus Casas unggul 2 angka. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir, Irak dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Timnas Uzbekistan mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Tak heran ada banyak pemain mereka yang diboyong klub-klub top Eropa. Salah satunya Abduqodir Husanov yang dibeli Manchester City dari RC Lens. Saat ini hingga matchday ke-6 grup A, Uzbekistan duduk di posisi 2 dengan 13 angka. Uzbekistan unggul 3 angka dari Uni Emirat Arab, UEA, di posisi 2. Jika sanggup mempertahankan performa, peluang Timnas Uzbekistan lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Timnas Indonesia berpotensi membuat kejutan dengan lolos Piala Dunia 2026. Sampai matchday ke-6 grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia kini terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, masih ada 4 lawan Timnas Indonesia di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Australia, 20 Maret 2025, Bahrain, 25 Maret 2025, Jepang, 5 Juni 2025, dan Cina, 10 Juni 2025. Melihat penambahan pemain keturunan seperti Ula Romeni dan Jairo Riedewald, peluang Timnas Indonesia finish 2 besar terbuka lebar. Alhamdulillah, satu masalah besar terselesaikan.
Martin Paes terima kabar yang super baik dari PSSI jelang bela timnas Indonesia Maret mendatang. Apa itu? Keputusan terbaru PSSI akhirnya membawa angin segar bagi Patrick Kluivert dan Martin Paes. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal yang padat dan pemain yang tersebar di berbagai belahan dunia, persiapan tim menjadi perhatian utama. Patrick Kluivert akan menjalani debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Laga pertama akan digelar di Stadion Football Sydney pada 20 Maret 2025. Kemudian Timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi Kluivert adalah minimnya waktu persiapan tim secara utuh. Para pemain yang merumput di luar negeri, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, baru bisa bergabung menjelang pertandingan karena jadwal kompetisi klub mereka. Untuk itu, PSSI berusaha memberikan solusi dengan memastikan perjalanan pemain menjadi lebih efisien. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kembali menggunakan pesawat charter demi menjaga kebugaran pemain. Insya Allah dukungan kami PSSI untuk Timnas Indonesia 21 Maret. Mereka langsung pulang pakai pesawat charter untuk mempersiapkan pertandingan tanggal 25, kata Erick di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu, 8 Februari 2025. Menurut Erick, penggunaan pesawat charter ini bukan soal kemewahan, melainkan untuk memastikan Timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik di 4 laga tersisa. Ini bukan kemewahan, tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapean dan memastikan juga kita mendapatkan poin-poin maksimal berikutnya, tegasnya. Salah satu pemain yang paling terdampak oleh masalah perjalanan adalah Martin Paes, kiper Timnas Indonesia yang bermain di FC Dallas, Amerika Serikat. Jarak yang sangat jauh membuatnya membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk bisa sampai ke Indonesia. Yang dari Eropa juga bisa perjalanan hampir 12 sampai 16 jam. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 baru sampai Australia tanggal 18, kata Erick Thohir. Dengan perjalanan yang sangat melelahkan, keputusan PSSI untuk menyediakan pesawat charter menjadi kabar baik bagi Paes. Setidaknya, waktu tempuh yang lebih singkat bisa membantunya memulihkan kondisi sebelum laga penting melawan Australia dan Bahrain. Dengan semakin dekatnya pertandingan, kini Patrick Kluivert dan Martin Paes bisa lebih fokus pada persiapan tim. Timnas Indonesia pun diharapkan mampu tampil optimal dan meraih hasil terbaik dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang Piala Asia U20 2025, ex-pelatih Timnas Indonesia PD Indra Syafri bisa bawa Garuda Nusantara terbang tinggi di Piala Asia U20 2025. Ini alasannya. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Rahmat Darmawan mengaku sangat optimistis terhadap penampilan skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 saat ini sudah berada di Shenzhen, China untuk melakoni sejumlah laga di Piala Asia U20 2025 yang akan bergulir mulai 12 Februari 2025. Pasukan asuhan pelatih Indra Syafri itu sendiri berada di grup C bersama 3 tim kuat lainnya, seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Sejumlah kalangan menaruh harapan besar di pundak Indra Syafri, termasuk dari mantan pelatih Timnas Indonesia, Rahmat Darmawan. Pelatih yang akrab disapa RD itu mengaku sangat optimistis terhadap penampilan Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. RD menjelaskan bahwa Indra Syafri telah membawa suatu perkembangan besar di skuad Garuda Nusantara. Menurutnya, hal tersebut dari proses dan persiapan yang panjang yang dilakukan Jens Raven CS jelang Piala Asia U20 2025. Kalau melihat perkembangan dari tahun ke tahun, pencapaian Timnas U20 dengan Coach Indra Syafri sampai tahun lalu dan sekarang tentu kita melihat adanya satu perkembangan, ujar RD saat dihubungi oleh media, Senin, 10 Februari 2025. Mulai dari banyak pemain dari usia 17 sampai dengan sekarang mereka naik ke 20. Itu melalui sebuah proses panjang bersama Coach Indra, tambahnya. Lebih lanjut, ex-pelatih Barito Putra itu menyebut jika Indra Syafri telah berhasil melanjutkan tongkat estafet dari Bima Sakti yang tentunya menjadi mantan juru taktik para pemain Timnas Indonesia U20 yang saat itu masih di U17.
RD mengaku sangat optimistis dengan perjalanan timnas Indonesia U20 yang akan berkompetisi di Piala Asia U20 2025. Menurutnya, rasa optimistis itu muncul berdasarkan pemahaman taktik hingga strategi yang digunakan pelatih Indra Syafri bersama skuad Garuda Nusantara. Dan sebelumnya Coach Bima yang sekarang membantu Coach Indra. Jadi memang estafet itu bisa berjalan baik, jelas RD. Dari pemahaman taktik maupun segala yang berkaitan dengan strategi pemain. Jadi dari kacamata saya itu tentu wajar kalau kemudian saya pribadi menaruh satu harapan yang cukup tinggi, optimis. Lanjutnya, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan bakal melakoni laga perdana menghadapi salah satu raksasa Asia, yakni Irak. Pertandingan itu sendiri rencananya bakal berlangsung pada 13 Februari 2025 dalam laga pembuka Grup C Piala Asia U20 2025.